Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman kegelapan sehingga menuju zaman yang terang dan seperti sekarang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dengan mata kuliah evaluasi pendidikan Islam. Baiklah, saya Prima Azara NIM 6222018-036 ingin memaparkan atau menjelaskan materi dari judul evaluasi program pembelajaran. Poin pertama yaitu pengertian evaluasi program pembelajaran. Pengertian evaluasi secara harfiah. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya value, dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pembelajaran adalah penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan. Evaluasi merupakan sasaran lembaga pendidikan yang bersifat formal maupun lembaga pendidikan yang bersifat non-formal. Program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran cukup hanya berdasarkan pada penilaian hasil belajar siswa, namun juga dengan mengevaluasi desain program dan implementasi program pembelajaran. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Keduanya saling terikat menjadi suatu sistem pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dilakukan proses pembelajaran. Salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran, baik dalam proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Evaluasi dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar dalam pembelajaran secara terus-menerus. Evaluasi proses pembelajaran guru untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas manajemen sekolah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran dibutuhkan guru yang tidak hanya mampu mengajar dengan baik, tetapi juga mampu melakukan evaluasi dengan baik. Dan evaluasi tidak hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, tetapi juga dalam proses penilaian terhadap input, output, maupun kualitas dan juga proses pembelajaran itu sendiri. Menurut Slameto, mendeskripsikan pengertian evaluasi sebagai berikut, yaitu 1. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan. Kedua, evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapasitas siswa. Dan ketiga, dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk program telah berjalan seperti yang telah direncanakan. Yang keempat,
Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang diharapkan. Poin kedua yaitu tujuan evaluasi program pembelajaran. Tujuan evaluasi setiap pendidikan mempunyai tujuan yang harus dicapai dan untuk pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran setiap pendidikan mempunyai tujuan yang harus dicapai untuk mengetahui sejauh mana seorang guru telah mencapai tersebut. Maka seorang guru harus mengadakan evaluasi. Adapun tujuan umum evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Tujuan utama melakukan evaluasi belajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa. Menurut Muhyiddin Syah, menjelaskan beberapa tujuan evaluasi yaitu 1. Mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. 2. Mengetahui posisi atau kedudukan seseorang siswa. 3. Mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. 4. Mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas kognitifnya dalam keperluan belajar. 5. Mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan oleh guru dalam proses belajar. Poin ketiga yang komponen evaluasi program pembelajaran. Komponen evaluasi selalu identik dengan penilaian dan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan dikemukakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana. Adapun komponen-komponen evaluasi pembelajaran yaitu 1. Komponen masukan program, 2. Komponen proses program, 3. Komponen hasil program. Dan poin yang terakhir yaitu aplikasi evaluasi program pembelajaran. Membuat kisi-kisi yang berisi tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang kedua, membuat butir-butir instrumen. 3. Menyunting instrumen. 4. Mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki. 5. Menuliskan petunjuk pengisian. 6. Membuat pengantar permohonan pengisian bagi angket yang diberikan kepada orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.